Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok robot humanoid akan menyampaikan hasil kerja robot kami yang terdiri dari 4 anggota. Yang pertama, Avanda Rama, NRP 35, Muhammad Nabil Asrofi, NRP 44, Burhani Destiawan, NRP 46, dan Muhammad Fatali Nabandi, NRP 51. Kami mendapatkan robot humanoid. Apa itu robot humanoid? Itu adalah jenis robot yang dirancang menyerupai bentuk, gerakan, dan perilaku seperti manusia. Dalam proyek ini, kami merancang dan mengimplementasikan beberapa gerakan robot yang dapat dikelompok secara interaktif menggunakan GUI. Pendekatan ini bertujuan untuk mempermudah pengendalian robot serta meningkatkan fleksibilitas dan efisiensi dalam menjalankan tugas yang telah ditentukan. Berikut adalah direkam sistemnya menggunakan software Qt untuk membuat GUI yang dapat memanggil pentasan gerakan dan memonitoring dengan robot humanoid. Terus hardware yang menggunakan adalah Servo Dynamic AX12A, Servo Dynamic AX18A, modul EXP 485, termasuk OpenGL 94, Arduino Nano, MPU 6050, dan software yang kami gunakan adalah OpenGL IDE dan Qt. Berikut adalah initial ID number yang telah kami tentukan, terdiri dari 16 servo. Terus untuk implementasinya, kita pertama memegang robot agar bisa berdiri, sambungkan USB untuk komunikasi antara robot dengan PC, kirim perintah berdiri agar robot berdiri dulu, kemudian perintah yang lain. Pastikan kabel serial KDI aman agar tampil GUI untuk MPU 6050 berorientasi sesuai bentuk robot. Pembahasan dalam misal 1. GUI digunakan untuk melakukan perintah gerakan dan orientasi yang diperintah oleh ilmu. Arduino Nano berperan sebagai jembatan komunikasi antara sensor ilmu dan mikrokontroler utama, yaitu OpenGL 94. Pemrograman yang dilakukan menggunakan OpenGL IDE ada untuk mengendalikan mikrokontroler utama, sementara Qt digunakan untuk pengembangan GUI. Terus servo disusun secara seri dan diatur sesuai dengan ID unit masing-masing yang ditentukan seperti tadi. Terus kendala dan solusi. 1. Kendalanya, servo pada robot mengalami kerusakan hingga servo berputar terus-menerus tanpa terkendali. Terus 2. Tidak ada MPU library MPU 6050 pada OpenGL IDE. Terus solusinya, 1. Mengganti servo lama dengan servo yang baru. Terus 2. Menggunakan Arduino Nano untuk melakukan komunikasi secara serial antara MPU 6050 dan OpenGL 94. Persen robotnya itu pertama, menghubungkan adapter daya robot ke soket listrik dengan hati-hati untuk memastikan koneksi aman dan stabil. 2. Menghubungkan kabel USB dari laptop ke OpenGL 94 sebagai komunikasi serial untuk menjalankan perintah robot. 3. Pada Qt, buka proyek lebih dahulu, kemudian lakukan proses full program untuk memulai kompilasi dan menjalankan aplikasi. Terus 4. Maka tampilan kami tulis sebagai berikut, yang berisi beberapa tombol untuk mengatur berapa robot humanoid serta tampilan indikator itu yang untuk memantau kemiringan robot secara real time, lengkap dengan visualisasi sudut output dan roll untuk memastikan keseimbangan robot. Terus jika kita menekan tombol berdiri, maka gerakan A, yaitu berdiri dengan stabil, dan indikator gerakan berdiri menampilkan status gerakan A. Terus jika tekan tombol saja, maka melakukan gerakan B, itu gerakan melambaikan tangan, dan indikator akan menjadi gerakan B. Ketika tombol itu ditekan, maka robot akan melakukan gerakan C, yaitu posisi kuda-kuda seperti gambar berikut, dan indikatornya akan melakukan gerakan C. Ketika tombol pukul ditekan, maka robot akan melakukan gerakan D, yaitu memukul, dan indikator statusnya akan menjadi gerakan D. Ketika tombol senam tangan ditekan, maka robot akan melakukan gerakan E, yaitu senam tangan seperti gambar, dan menampilkan status gerakan E. Dan ketika tombol jalan ditekan, maka robot akan melakukan gerakan F, yaitu posisi berjalan, dan indikator gerakan berdirinya akan menjadi gerakan E. Hasil video nanti akan kami berikan di akhir video. Untuk kesimpulannya, robot humanoid adalah jenis robot yang dirancang menyerupai manusia baik dalam bentuk maupun fungsi. Robot ini memiliki kemampuan berjalan, menggerakkan lengan, dan meniru gerakan manusia lain.
Robot humanoid yang dapat diprogram biasanya dilengkapi dengan mikrofon loro pada prosesor sebagai otaknya dan dilengkapi dengan berbagai sensor seperti IMO. Pemrograman robot humanoid melibatkan pengendalian faktor, integrasi sensor, interaksi lingkungan, dan pengendalian keseimbangan menggunakan perencanaan langkah atau bahkan merupakan fungsi tertentu seperti melakukan gestur gerakan yang tidak diinginkan. Dan untuk komponen hardware, untuk bagian hardware akan kami jelaskan pada berikutnya. Pada hardware-nya kami menggunakan OpenCM 904 bawaan dari Robotis sebagai controller utama, serta menggunakan daya adaptor 12 volt 5 ampere untuk sebagai power dari robot itu, dan USB yang ditancapkan ke laptop sebagai komunikasi serial untuk menggerakkan robot. Dan ini adalah Arduino Nano sebagai slave dari IMU ke OpenCM 904. Kenapa kami tidak menggunakan langsung IMU ke OpenCM? Karena tidak adanya library pada OpenCM 904, sehingga kami harus menggunakan Arduino Nano sebagai slave atau penghubung dari IMU ke OpenCM. Dan untuk pin yang kami gunakan adalah pin SDA SCL IMU ke SDA SCL Arduino, interrupt ke D2, VCC GND, dan untuk OpenCM kami menggunakan pin user A4 A5 ke pin RXTX di Arduino. Terus kami menggunakan pada robot ini terdapat 16 servo yang terdapat setiap joinnya yang terhubung secara series pada setiap join atau lengan kaki, mau kaki ataupun tangan. Berikut adalah robotnya. Sekian dari hardware dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afan Hadilarama. Di sini saya akan mencoba menjelaskan secara singkat program dari humanoid robot yang telah kami buat dari tim humanoid. Di sini ada definisi awal, yaitu define DSL bus serial 1, DSL bus serial 2, dan DSL bus serial 3. Di sini adalah port komunikasi serial yang digunakan untuk mengontrol aktuator melalui microcontroller OpenCM 9.04. Lalu ada define ID 61 sampai dengan define ID 616. Di sini untuk mengidentifikasi dynamic cell aktuator atau servo, setiap servo pada robot. Lalu ada objek dan variabel dynamic cell DXL bus serial 3 untuk membuat objek dynamic cell yang dihubungkan melalui port serial 3. Lalu ada variabel interval 100 dan previous time 0, digunakan untuk mengontrol waktu antara aksi robot. Lalu ada void setup untuk menginisialisasi komunikasi dengan aktuator dynamic cell pada baud rate 1 Mbps. Lalu ada DSL join mode ID 61 dan ID 62. Sebenarnya ini adalah fungsi dari sebagian servo. Ini adalah hanya untuk contoh dan dipanggil sesuai kebutuhan robot. Lalu ada void loop. Void loop di sini untuk interaksi serial USB. Fungsi ini membaca data dari serial yang diperintahkan dari pengguna melalui serial. Di sini ada data A
B, C, D, E, F, dan G, yang setiap data memiliki perintah masing-masing. Data A untuk berdiri tegak, B untuk melambaikan, C kuda-kuda, D pukul, E senam tangan, F berjalan, dan G jalan di tempat. Nah, di sini ketika pengguna mengirimkan data ini melalui serial, robot akan berjalan sesuai perintah dengan mengetik data yang diinginkan sesuai kebutuhan. Lalu ada void berdiri tegak. Di sini kami telah mengatur posisi semua aktuator agar robot berdiri dengan stabil. ID 67 adalah bagian dari kaki. Semua ini adalah sekitar kaki. 530 ini adalah sudut posisi dari dynamic cell, dan 50 adalah waktu, time-nya. Jadi di sini kami sudah mengatur sebagaimana mestinya robot akan berdiri tegak. Lalu ada void berjalan. Di sini ada sama 13, ini adalah daerah kaki, ini adalah ID servonya. Di bagian tengah ini adalah sudut dari posisi servo, dan di bagian paling kanan adalah time atau delay. Mengatur semua aktuator agar dapat melangkah ke depan. Sudutnya sudah kami atur untuk mengarah ke depan. Lalu untuk jalan di tempat pun kurang lebih sama seperti berjalan, namun tidak untuk melangkah ke depan, tetapi kami mengatur sudut untuk bagian kaki agar naik ke atas dan turun dengan delay 100. Gerakan ini dilakukan secara berulang-ulang sesuai kebutuhan dari pergerakan robot ingin seberapa banyak berjalan di tempatnya. Lalu untuk kuda-kuda ini mengatur posisi tangan dan kaki agar robot berada dalam gerakan pose kuda-kuda dengan ID di bagian tangan dan bagian kaki, dan diatur sudutnya. Yang telah diatur sudutnya sebagaimana mestinya agar robot bisa seperti gerakan kuda-kuda. Untuk contoh gerakannya ada di video yang sudah kami ambil video dari robot. Untuk melambaikan dan pukul kurang lebih sama. Pada bagian tangan telah kami atur posisi sudut agar dynamic cell servo bergerak sesuai kebutuhan, agar dapat bergerak seperti memukul dan senam tangan. Melambaikan. Untuk senam tangan kurang lebih juga sama seperti yang void pukul dan void melambaikan, fungsinya sama, hanya mengatur sudut dari servo. Kami mencari sudut yang pas untuk robot bisa bergerak seperti senam tangan. Lalu kami lakukan secara berulang agar robot tidak sekali gerak. Nah, di sini ada mekanisme kontrol, fungsi untuk menggunakan kombinasi dan waktu untuk mengatur kelancaran setiap gerakan. Lalu gerakan selesai. Saya akan menjelaskan tentang bagaimana GUI-nya dibuat atau di-build dari awal. Sebelumnya ini saya mencuplik referensi dari beberapa link di YouTube atau di GitHub, kemudian
saya modifikasi dari mungkin referensi dari AI juga, ChatGPT, dan seperti itu. Di sini adalah humanoid GUI Pro, di mana ini untuk inisiasi library untuk Qt-nya. Jadi kita memerlukan Qt Core, GUI widget, quick widget, serial port untuk komunikasikan, kemudian Bluetooth, quick 3D, kemudian ini untuk widget Qt, targetnya humanoid GUI, bentuknya app. Nah, source-nya itu main 3d.cpp, dialog.cpp, header. Ini adalah file-file yang diperlukan untuk membuat program ini. Kemudian di header ada dialog.h, ini untuk mendefinisikan suatu fungsi-fungsi. Di sini ada juga, di sini ada untuk memanggil library yang telah didefinisikan sebelumnya di .pro. Seperti di sini ada beberapa fungsi yang didefinisikan pada dialog.h. Ada data update, variable port change, pergerakan, ini untuk key string, kemudian untuk fungsi berdiri clicked, apabila pada dialog UI-nya nanti ada tombol di mana berdiri, diklik maka akan menjalankan ini fungsinya semua. Tombol pop, read serial itu untuk membaca serial UART pada komunikasi pada untuk IMU PPU 60. Di sini ada beberapa lagi untuk Arduino nya kita mencari dulu, jadi kita scan dulu berapa vendor ID atau produk ID-nya, kita masukkan di sini. Kemudian untuk variabel MBO 650 di sini ada alamat dari roll pitch yang kemudian ada di dialog.cpp. Di sini program utamanya ya, dialognya itu pertama ada pemanggilan library juga inputnya. Pertama ini ada inisiasi untuk Quick widgetnya main.kml, main3d.kml. Jadi main3d.kml itu dipanggil oleh sini, diinisiasikan. Apabila ini if bila error debug, ini serial handle pointer data kml. Arduino, nah ini untuk menampilkan beberapa port dan vendor ID. Jadi ada banyak space. Kemudian ada tampilan nanti untuk pragmatis PNCM 49.04. Ada beberapa inisiasi di sini untuk Arduino. Inisiasi Arduino di sini untuk menambahkan apabila menutup ini fungsi berdiri, apabila servo setting, maaf ini servo karena ini mengambil referensi dari YouTube ya, belum saya ganti. Jadi apabila menerima char A maka file ini dikerjakan, terus kemudian mengirim apabila berdiri diklik maka mengirim char A ini dikirim ke si OpenCM 904 untuk diinisiasi berdiri, jadi gerakannya berdiri seperti ini. Melambaikan tangan semuanya caranya beda-beda karena serial itu memanggil beberapa cara yang berbeda untuk menjalankan gerakan yang berbeda-beda. Untuk gerakan ini ada Q string, apabila diklik ininya tombol-tombolnya maka akan merubah key stringnya, ada abjad itu sampai Q. Di sini tombol box
Ini untuk menampilkan beberapa saja. Kemudian dari serial data di sini menampilkan dari user. Ini ada parsing data dari user juga. Kita peroleh di sini exit value, roll kecil, exit value-nya. Exit value-nya kita vote-kan. Kita rubah karena kemarin itu terbalik ya, ininya entah inisiasinya salah, kemudian GML-nya itu baloknya itu terbalik, jadi pitch-nya kita minuskan karena terbalik seperti itu. Terus kita kirim ke roll kecil tampilan, terus ini untuk dikirim ke GML. Nah, ini untuk mengetahui combo box itu ada beberapa port yang tersedia. Di main 3.cpp ini hanya memanggil apa namanya, tampilan Windows GUI-nya, Windows ini show dialog, mengambil tabs gitu, Windows lah. Kemudian ini ada dialog GUI, ini kita desainnya di sini ada beberapa tombol. Di sini ada beberapa namanya juga. Ini berdiri, jadi ada void on berdiri click. Jadi berdiri ini kita klik akan menjalankan program tersebut. Ini ada beberapa tombol. Nah, kemudian di sini gerakan terkini ini untuk key stringnya tadi. Apabila berdiri diklik, maka ini akan berubah menjadi huruf yang diklik itu. Misal berdiri diklik, maka berubah jadi A. Dadah diklik, berubah jadi B, seperti itu. Untuk menampilkan port yang tersedia. Kemudian di sini ada tampilan GML-nya, 3D-nya. Di sini ada pitch roll, seperti itu. Itu programnya dari saya. Oh, ada tambahan lagi sih untuk main .gml. .gml ini karena kita aplikasi gitu, menampilkan tambahan widget. Ini gimana perspektifnya, vektor 0, 200 gitu. Ini bentuknya cube. Halo. Nah, ini untuk parsing pengolahan imunnya, bila roll follow-nya ini maka seperti ini. Itu cukup dari saya untuk penjelasan GUI. Untuk linknya saya sudah ada di laporan maupun di video, nanti kita link GitHub apabila ingin develop lebih lanjut. Terima kasih. Adapun progres pengerjaan robot humanoid untuk setiap pekannya, yaitu dimulai dari pekan kedua, yaitu 2 September 2024, identifikasi desain sistem, target luaran, dan jadwal pengerjaan. Identifikasi seperti controller yaitu STM32F1, Servo Dynamic Cell AX12A, dan Dynamic Cell AX18A. Target luaran yaitu robot dapat bergerak sesuai instruksi yang diinput, yang dikerjakan melalui GUI. Yang dikerjakan pekan ini yaitu mencari data nomor servo di setiap tubuh robot. Untuk pekan ketiga yaitu membuat program robot berjalan, kedua menguji coba program robot berjalan pada OpenCM, dan mencoba mengirim data lewat serial monitor. Adapun realisasi dan bukti yaitu program dapat dijalankan dan bisa diupload pada robot, dan robot dapat berjalan sesuai instruksi pada program. Untuk pekan keempat yaitu membuat GUI tetapi belum fix dan menguji coba. Pekan kedua nomor 2 yaitu maintenance lengan robot ID 2. 3. Mengatur set ID servo nomor 2.
realisasi dan bukti, yaitu GUI dapat mengirim data, namun belum bisa untuk direalisasikan pada robot. Dan Dynamic Cell Servo 2 sudah normal dan mengikuti kalibrasi Dynamic Cell lainnya. Adapun pekan kelima yaitu menerapkan GUI Serial Port. 2. Mengganti Dynamic Cell kaki dan mengecek ulang ID robot. 3. Cek anomali pada gerakan robot. 4. Kalibrasi Dynamic Cell pada kaki robot. Realisasi dan bukti yaitu setelah diganti servo dan diset ID ulang, kaki robot sudah dapat bergerak normal sesuai perintah. Untuk pekan ke-6 yaitu maintenance lengan robot Dynamic Cell ID 1. 2. Cek program kaki robot yang sudah dibuat pada pekan lalu. 3. Kalibrasi ID dan mencari Dynamic Cell yang error. 4. Cek ulang program robot yaitu dengan perintah berdiri, melambaikan, dan kuda-kuda. Realisasi dan bukti, lengan robot error dan sedang diperbaiki dengan mengatur set ID atau kalibrasi. Setelah di maintenance dan dikalibrasi, robot dapat bergerak sesuai perintah pada program. Pekan ke-7 yaitu menambah gerakan baru pada robot. 2. Kalibrasi MPU 6050. Realisasi dan bukti yaitu robot bisa bergerak, yaitu senam tangan dan kuda-kuda. Pekan ke-8 yaitu 1. Maintenance Dynamic Cell bagian tangan. 2. Mengatasi over current pada bagian tangan. 3. Penyempurnaan MPU 6050. Realisasi dan bukti, bagian tangan sudah berfungsi namun masih tetap overheat. Nah, pekan ke-9 yaitu progres pengerjaan laporan dan PPT. Integrasi MPU 6050 dengan Arduino Nano dan STM32. Pekan ke-10 yaitu melanjutkan pengerjaan laporan. 2. Mengerjakan PPT. 11 sama yaitu mengerjakan laporan dan PPT. Pekan ke-12 yaitu menyelesaikan laporan dan PPT. 2. Membuat tag video untuk laporan.